Harapannya nanti ketika pemateri menyampaikan materinya, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan saja pada kolom chat ya. Di sebelah bawah ada kolom chat, nanti bisa disampaikan via kolom chat. Atau nanti akan dibuka sesi diskusi di bagian akhir, dan itu diperbolehkan untuk tanya jawab secara langsung. Nanti bentuk sesi webinarnya santai dan ringan saja, silakan boleh sambil makan, minum boleh, sambil disiapkan catatannya, barangkali nanti ada beberapa hal yang perlu dicatat. Halo, selamat malam Pak Zakir, sudah ready ya Pak? Ya, malam Pak Edwin. Nah, siap. Cek sound dulu Pak, kayaknya soundnya juga sudah bagus ya. Gimana? Sorry, suara saya jelas ya, tes. Tes suaranya sudah jelas. Terima kasih Pak Zakir sudah menyempatkan waktu ya untuk mengisi materi kita di webinar kita kali ini, rigging dan lifting di dunia industri. Semoga pada malam hari ini apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Amin. Ya, untuk selanjutnya eh, saya persilahkan kepada Pak Zakir Pak untuk mengawali webinar kita pada malam hari ini. Ini sudah saya record Pak. Ya, terima kasih Pak Edwin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Sorry, saya belum bisa share screen ya. Nah, sudah Pak. Sudah. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Salam kenal semuanya. Jadi mungkin banyak yang belum kenal, jadi ya kurang lebih wajah saya seperti ini. Jadi kalau untuk detail dari saya, ya mungkin bisa dicari saja di LinkedIn ya. Kalau misalkan untuk lebih detailnya bisa diketik dengan nama Zakir Muhammad ya. Ya, jadi kalau untuk di profile bisa lebih detail nanti bisa dilihat di sini saja. Jadi ya sekilas kurang lebih seperti ini ya. Oke, oke. Sambil kita menunggu yang lainnya, jadi di sini pada malam ini saya akan sharing mengenai peran posisi engineer, drafter, ataupun lifting ya. Sebentar. Oke, jadi temanya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk arti dari engineer, rekan-rekan sudah pasti tahu ya. Di sini lebih dominan engineer itu posisi ya, orang itu sendiri, bukan engineering. Begitupun sama drafter. Drafter mungkin ada yang tahu tukang gambar ataupun desain, yaitu drafter. Terus di bagian sini lifting. Lifting itu adalah tim ataupun apa ya, posisi pun juga ada yang dibilang lifting engineer atau lifting supervisor, yang mana sama seperti halnya yang dengan yang lain, cuman job desk-nya berbeda. Tetapi di beberapa poin-poin posisi-posisi ini biasanya sangat berkaitan. Oke, jadi nanti yang misalkan yang mau bertanya dan sharing ataupun seperti apa, silakan di chat aja ya. Takutnya misalkan kalian lupa, chat aja nanti bisa sambil terakhir. Oke, jadi di sini saya masuk dulu beberapa kategori, yaitu masuk di bagian kategori oil and gas. Ya, mungkin buat beberapa yang sudah experience sudah pasti tahu, cuman untuk beberapa mungkin di kalangan-kalangan mahasiswa ataupun yang fresh graduate. Jadi di sini adalah gambaran umum perusahaan ataupun company oil and gas industry. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini, yang mana di gambar sini ya. Di sini mungkin ada vessel, ada piping, ada storage, ada structure, dan banyak ya komponen-komponen, instrumen, semua ada di sini. Jadi ini hanya sekedar gambarannya saja. Oke. Nah,
di oil and gas sendiri itu biasanya ada beberapa bagian ya. Beberapa bagiannya itu biasanya ada upstream, ada midstream, ada downstream. Yang terakhir biasanya lebih ke marketing atau bagaimana cara produk itu dijual ataupun kemana tujuannya. Ya, masih di bagian oil and gas. Nah, di bagian oil and gas di sini sekilas saja ya. Jadi bukan berarti saya paham dalam ya. Sini hanya luarnya saja, saya sharing saja, hanya luarnya saja. Nah, di bagian sini ada upstream, ada midstream, ada downstream ya. Jadi kalau dilihat dari gambar yang mana upstream itu sebenarnya upstream itu poin-poinnya banyak, ada 5 ya. Jadi dari mana minyak didapat, setelah itu disalurkan kemana, terus dibuat apa di downstream. Jadi semakin kedekat, semakin fungsinya buat apa. Nah, terus kalau misalkan dari upstream itu sendiri, kalau saya breakdown itu biasanya ada 5 poin. Ya. Pertama, exploration. Jadi exploration gambarannya di sebelah sini. Jadi ada tim eksplorasi yang mengetahui di mana titik lokasi minyak terbanyak. Setelah sudah dapat titiknya, setelah itu masuk ke appraisal namanya ya. Appraisal itu dia lebih cenderung mengevaluasi berapa banyak tampungan minyak yang ada di situ. Jadi kalau misalkan sudah ketahuan berapa banyak tampungan minyak di area tersebut, akan dilanjutkan ke development. Development dibuat apa yang dibutuhkan untuk proses memindahkan minyak tersebut. Nah, jadi akan dibuat misalkan skid ya ataupun platform-platform untuk mengambil minyak yang ada dalam bumi itu sendiri. Setelah itu masuk ke production. Production itu biasanya lebih cenderung memisahkan. Jadi yang di dalam itu kita bisa pisah yang mana minyak, yang mana gas, ataupun yang mana air itu sendiri. Jadi akan dipisah air di mana, oil di mana, gas itu kemana. Jadi akan masuk ke area production. Yang terakhir biasanya pada saat misalkan kandungan minyak yang di situ sudah habis ataupun sudah berkurang, jadi amandemen itu harus dibentuk lagi, jadi tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi semua lingkungannya akan dikembalikan ke posisi normal kembali. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu saja. Saya next lagi, adapun industri mining. Jadi yang belum tahu industri mining mungkin bahasanya tambang ya, mining is tambang. Nah, jadi industri mining gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tambang banyak macam ya, ada mineral batu bara. Mineral dalam arti mineral itu banyak ya. Jadi yang berbau mineral misalkan emas, tembaga, ataupun nikel, ataupun biji besi itu termasuk kategori mineral. Nah, jadi untuk gambarannya kurang lebih seperti ini, ada model kayak processing plant ataupun mining, jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, untuk referensinya bisa dilihat di bagian sini saja ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, untuk prosesnya kurang lebih hampir sama saja, cuman beda konsepnya saja, beda bendanya seperti apa. Nah, kalau di sini jadi gini ya, gambaran yang ada di saya tampilkan ini jangan berarti jadiin patokan, karena macam-macam ya, ini hanya contoh saja. Jadi kalau misal emas seperti apa, tembaga seperti apa, itu beda-beda. Tapi secara overall konsepnya tidak jauh beda gitu. Nah, jadi biasanya mulai dari sebenarnya ada juga namanya exploration ya, eksplorasi. Jadi tim eksplorasi akan menyekan. Jadi sama halnya gunung itu akan di-scan, tergantung alatnya ya. Koreksi kalau saya salah, mungkin ada yang lebih paham. Jadi di-scan ketahuan, setelah ketahuan berapa volume yang ada dalam gunung tersebut, kandungan emasnya berapa, tembaganya berapa, sengnya ataupun
besinya berapa. Setelah oke, dihitung-hitung oke, habis itu ditambang, dikeruk lah, ya. Nah, di fase ini kan biasanya ore ya. Ore itu ya material itu sendiri, apa yang dihasilkan ornya. Terus modelnya ada yang underground, ada yang di dalam ataupun ada yang di luar ya, open pit gitu ya. Setelah sudah masuk ke area namanya processing, mining ataupun crushing ya, dihancurkan sehingga menjadi kecil. Dan lanjut endingnya bisa berupa jadi lempengan di smelter, habis itu dikirim. Macam-macam ya. Kalau misalkan batu bara itu sepertinya bisa langsung ya, jadi tidak harus ada proses yang lebih detail. Ya, jadi ini hanya gambaran saja. Mungkin rekan-rekan akan bertanya, di mana engineer, di mana drafter, di mana lifting? Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut lagi. Ini sekilas gambaran perusahaan palm oil. Palm oil atau bisa dikenal lebih perusahaan kelapa sawit ya. Jadi perusahaan kelapa sawit. Jadi di sini kita bisa lihat kurang lebih gambarannya seperti ini, yang mana sawit itu akan dipanen, kemudian diturunkan di bagian konveyor sini, terus dipisahkan antara yang lainnya ya, biji yang, jadi ada pemisahnya lah. Setelah itu direbus sehingga bisa terpisah lebih bersih ya, antara tandan buah segarnya sama apa ya namanya ya, yang biji yang besarnya itulah, saya lupa. Nah, setelah sudah direbus, dipindahkan, setelah itu nanti akan proses diperas-peras dan diganti dan masuk kembali lagi. Banyak proses di sini. Dan akan kernel ataupun kalau biasa kelapa ya, pernah lihat kelapa, biasanya ada yang seperti yang keras ya, batok kelapanya itu akan terpisah. Nah, kalau di sini biasanya batok kelapanya itu akan dari sawit itu sendiri masuk ke boiler untuk menjadi bahan bakar dirinya sendiri. Dan boiler itu akan menghidupkan pabrik ini sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu, yang mana di sini ada processing, ada boiler, ada water treatment, ada tangki di sini, tangki timbun atau storage tank, di sini ada kantor. Ini hanya sekedar gambaran, macam-macam modelnya, tidak harus model seperti ini. Nah, kurang lebih flow-nya seperti ini. Jadi kalau untuk flow-nya bisa dilihat di sini mulai dari kebun lah ya, atau misal bawah kiriman buah itu sendiri masuk, diperas, habis itu nanti kalau masih ada bisa kembali lagi, diperas, dikeringkan, sampai masuk ke bagian tangki dan harus dikirim. Dikirim ini masuk kategori downstream. Jadi kemasan ya nanti endingnya. Jadi kemasan, setelah kemasan habis itu dipasarkan. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini hanya flow diagram. Jadi mungkin saya pun referensi dari banyak ya di Google macam-macam. Jadi tergantung modelnya seperti apa. Ya, saya lanjut. Ada namanya industri manufaktur. Manufacturing tergantung membuat komponen tipikal. Ya. Jadi kalau misalkan bukan makanan ya, manufaktur ya. Kalau makanan mungkin produksi ya, perusahaan-perusahaan produksi. Nah, manufaktur lebih cenderung membuat alat yang sama, misal mobil, ataupun misal motor, pompa, valve. Jadi lebih masuk kategori manufaktur. Nah, ini hanya sekilas saja gambaran buat rekan-rekan yang pengen tahu gambaran manufaktur itu seperti apa. Jadi banyak otomisasi lah ya, otomatis di pabrik tersebut ya, sehingga untuk memperingan, mempermudah atau mengurangi banyaknya jumlah ataupun lebih efisien. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Kalau untuk flow-nya ya macam-macam ya, tergantung perusahaannya apa. Contoh, kalau di sini misalkan ada manufaktur pressure vessel yang cenderung membuat tangki yang sama. Kalau beda-beda biasanya fabrikator. Nah,
Misalkan mulai dari desain, habis masuk ke desain, setelah itu sudah oke, setelah sudah oke cocok, bisa kita simulasikan seperti apa, terus skitnya bagaimana. Kalau misalkan sudah oke semuanya akan dipublikasi ataupun dibuat dan dikirim ya flow-nya, macam-macam flow-nya. Tapi banyak flow-flow yang breakdown dari yang kecil-kecil fabrikasi itu apa aja dan harus di kelas, di painting, dan di tes ya kebocorannya masih panjang. Ya, saya masuk yang terakhir ya. Di sini yang terakhir. Di sini industri perusahaan fabrikator ya. Fabrikator itu menurut pandangan saya dan sharing dari rekan-rekan ya. Jadi fabrikator itu lebih cenderung membuat benda yang tidak tipikal, tidak sama. Jadi fabrikator atau perusahaan fabrikasinya siapa, terus garapannya apa aja, yang dikerjain apa aja. Misalkan buat tangki atau buat conveyor, buat skid yang berhubungan dengan steel ya, yang berhubungan dengan steel, stainless, macam-macam atau karbon. Nah, jadi misalkan di sini hanya gambaran saja. Di sini ada gambar-gambar tangki, ya tangki spherical tank atau skid model seperti ini, atau pressure vessel ataupun conveyor ataupun conveyor. Ini adalah perusahaan fabrication. Nah, untuk flow-nya macam-macam ya. Flow-nya macam-macam. Ada misalkan fabrication pressure vessel. Pressure vessel itu biasanya pertama mulai dari material ya. Jadi ada masuk preparation. Tetap ada drawing dari desain, masuk setelah desainnya oke, materialnya oke, dicoba di sini, aksesorisnya apa saja, terus welding, fabrication, ini ada testing, habis itu validation certificate. Certificationnya seperti apa. Jadi mulai dari preparation, setelah preparation di assembly beberapa, terus digabungkan, terus macam-macam ya, macam-macam alat yang akan dikerjakan, mulai dari di roll, sampai nanti akan di hydro, dites. Setelah dites oke atau aman tidaknya, setelah itu dikirim. Oke, tapi juga tetap masuk kategori painting, baru dikirim ya, painting. Dalam painting ini sebenarnya banyak. Nah, tapi saya nggak bercerita detail dari perusahaan fabrication. Oke, oh sorry, ini yang terakhir ya. Jadi yang terakhir biasanya ada ya industri EPC ya, Engineering, Procurement, Construction. Nah, jadi EPC lebih cenderung kemana? Jadi gitu ya. Jadi biasanya untuk pabrik-pabrik misalkan yang sebelumnya tadi lebih misalkan owner oil and gas atau mining, dia punya pabrik, punya plant. Nah, di situ pasti akan ada namanya construction ya. Construction itu biasanya ada perusahaan yang harus mengerjakan bagian ini siapa gitu kan. Biasa akan dibuatkan tender dan yang ikut itu perusahaan-perusahaan EPC. Ya, jadi perusahaan-perusahaan EPC akan mengikuti tender dengan perusahaan-perusahaan lain dan owner akan menseleksi siapa yang harus kita gunakan misalkan untuk membangun sistem ini, sistem boiler atau sistem pabrik ini. Jadi siapa? Nah, tapi di semua kegiatan construction tidak menuntut kemungkinan pasti akan ada namanya fabrication, installation, ataupun pengiriman ya, pengiriman, fabrication, installation, dan semuanya akan dilakukan masuk kategori EPC. Ya, referensi mungkin ya kalau misalkan buat rekan-rekan mungkin yang masih baru banyak macam ya. Di sini ada referensi dan kalau mau ditambahkan di search bisa di search lagi di Google perusahaan EPC Indonesia. Kalau misalkan ruang lingkupnya masih Indonesia bisa langsung di search dan mereka akan kumpulkan siapa saja perusahaan EPC. Nah, oke. Yang jadi pertanyaan, di mana peran engineer? Mungkin mechanical engineer, mechanical drafter, ataupun lifting engineer, dan
posisi-posisi lainnya ya, posisi-posisi lainnya. Tidak harus mechanical engineer atau civil engineer, electrical engineer, process engineer, tidak. Cuman seharusnya saya ganti ini ya, karena saya sebelumnya mechanical juga, saya lebih background mechanical. Oke, jadi di mana peran engineer, di mana peran drafter, dan di mana peran lifting. Ya, jadi bisa dibayangkan gambar yang ada di belakang sini. Kalau kita bekerja tanpa gambar itu biasanya sangat tidak mungkin dan sulit ya. Dan mungkin akan butuh effort yang lebih panjang dan kira-kira jadinya estimasi. Dan engineer pun banyak, macam-macam engineer. Macam-macam ya, teknik ya. Maksudnya saya kategorikan teknik. Jadi macam-macam. Nah, setelah misalkan engineer sudah menghitung tangkinya panjang segini, terus misalkan beratnya misalkan 100 ton, bagaimana cara installnya gitu. Bagaimana cara installnya, benda ini bisa sampai di site, terus sudah sampai di site, bagaimana cara mendudukannya. Nah, di situ ada namanya peran lifting. Lifting ini sebenarnya ada rigging and lifting ya. Ada rigging engineer or lifting engineer. Jadi di sini peran lifting itu di mana? Jadi peran lifting itu bertujuan untuk mendudukkan atau menginstal equipment yang sudah didesain sama disiplin-disiplin lainnya, misalkan untuk structure engineer siapa, ataupun untuk misalkan buat tangki yang buatnya mechanical engineer-nya, dan harus didudukkan di atas pondasinya itu sendiri seperti apa. Nah, di sini ada beberapa 3 posisi. Kalau misalkan saya ditanya lebih senang di mana, saya lebih senang mungkin di EPC ataupun di construction, engineering construction. Ya jujur, karena saya sudah pernah merasakan drafter ataupun di perusahaan misalkan fabrication, manufaktur, sudah. Terus engineer lebih dominan misalkan macam-macam ya. Kalau misalkan di perusahaan EPC, tergantung apakah kita dapat kesempatan di construction atau hanya di engineering saja, atau hanya di kantor saja. Nah, semacam. Dan kalau dari lifting macam ya, biasanya pasti akan di kantor ataupun di site dan di kantor gitu. Jadi kalau menurut saya lebih senang di sini gitu kan, karena ya tidak membosankan. Jadi unik lah. Oke. Nah, di bagian sini, di sini adalah masuk sekilas peran engineer ya. Peran engineer di sini saya buat 3 kategori ya. Jadi mohon maaf, misalkan ada beberapa yang tidak tercover di sini. Misalkan proses engineer. Proses engineer pekerjaan jadi gini ya. Chemical engineer berfokus pada mengubah keadaan kimia menjadi sesuatu yang dapat digunakan atau dikonsumsi. Jadi tim-tim proses itu biasanya untuk membuat pabrik, mulai dia prosesnya seperti apa, dari apa, dan harus digunakan alat-alat apa, terus perpipaannya seperti apa, volumenya berapa, jadi biasanya tim proses. Tekanannya di sini berapa, terus tekanan di tangki A berapa, tekanan di tangki B berapa, biasanya melalui proses engineer. Nah, di sini saya bicara lebih ke EPC ya. Tapi kalau untuk posisi-posisi proses itu banyak macam, kalau misalkan di manufaktur ataupun di perusahaan-perusahaan produksi-produksi yang lainnya ya, kayak makanan, minuman itu pasti juga ada. Nah, setelah itu, setelah sudah misalkan sudah di oke dari tim proses, sudah kasih tahu misalkan tangki tersebut desainnya misalkan 10 bar. Dari engineer lainnya misalkan akan mendesain total berat yang dihasilkan berapa, jadi masuk kategori ke civil. Nah, civil engineer itu sendiri bertugas merencanakan, mendesain, mengawasi konstruksi ataupun pemeliharaan struktur bangunan dan fasiliti seperti jalan, jalur kereta api, bandara, jembatan, pelabuhan, bendungan, masih banyak ya, pembangkit listrik, dan sistem-sistem yang lainnya ya, banyak ya, civil engineer banyak. Begitupun juga dengan electrical. Nah, biasanya kalau di electrical itu ada istilah sebagus-bagusnya pabrik ataupun alat, sistem, tanpa adanya elektrik tidak ada artinya. Jadi tidak ada lampu, tidak ada penerangan, tidak bisa gerak. Ya, jadi ada. Jadi ini harus
collaboration ya, istilahnya collaboration. Nah, electrical engineer itu sendiri biasanya seorang engineer yang bertugas untuk mengembangkan atau memelihara sistem kontrol listrik serta komponen sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Nah, di sini hanya beberapa, hanya ada 3 saja. Nah, untuk sampel sembari saya buka sampel ya. Nah, contoh, ini sampel saja ya. Jadi, nah, di sini ada sebuah desain, yang mana desain ini pasti dibuat sama tim desain, designer, or drafter ya. Jadi desain yang telah dihitung dan harus digambarkan dan nanti aktualnya seperti apa. Jadi ini kurang lebih desainnya. Jadi di sini ada, kalau di sini mungkin conveyor ya. Conveyor dengan sistem seperti ini. Jadi ini gambarannya dan sampai ke endingnya seperti ini. Jadi ada conveyor, ada jetty, ada banyak ya, ada precast, ada concrete, ada structure, steel, ada perpipaannya juga. Dan mungkin prosesnya pun juga sudah ada kecepatannya berapa sehingga yang dihasilkan di sini dalam waktu berapa lama. Dan electricalnya pun juga ada. Dan instalasi construction, mobilisasi, liftingnya juga ada. Jadi bagaimana caranya benda seberat ini akan duduk di sini, benda seberat ini akan duduk di sini. Nah, itu ada masuk bagian dari tim lifting ya. Jadi mungkin rekan-rekan sudah punya gambaran ya. Jadi desain itu di mana sih? Dan engineer itu di mana? Dan lifting itu di mana? Ya. Jadi ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Dan fabrikasi itu di mana? Kalau misalkan di perusahaan-perusahaan sebelumnya yang tadi saya jelaskan di awal, ada perusahaan fabrication, nah, mereka akan memfabrikasi. Misalkan kalau di vendor kan, disubkonkan lagi, siapa yang harus mengerjakan bagian ini, atau semuanya dikerjakan dengan satu perusahaan. Nah, itu ada perusahaan fabrication. Perusahaan manufaktur pasti ada juga biasanya di sini. Kalau kemarin misalkan valve-valve, atau misalkan lebih ke sistem chain block sorry, kayak motor, terus misalkan ada kayak sistem winch-nya ya, kayak alat tariknya. Nah, ini manufakturnya, bahkan conveyor itu sendiri. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau di sini sama saja, kalau ini kemarin referensinya ini plan, jadi water treatment plant. Not. Okay. Oke, saya lanjut lagi. Nah, di sini saya detailkan lagi, kok lebih dominan banyak mekanikalnya Pak, gitu kan. Ya, karena saya lebih cenderung mekanikal, jadi saya agak berani siap lah ya kalau menjelaskan detail lebih ke mekanikal. Tapi kalau untuk ditanya sipil lebih detail, ya tidak. Ya paling hanya 10% ataupun 20% gitu ya. Nah, di sini, di mechanical engineer, terbagi ya menjadi 3, bahkan lebih. Ada namanya mechanical static. Mechanical static dominan untuk membuat equipment ataupun menghitung gimana caranya fabrication. Itu mechanical static, yaitu equipment yang diam. Jadi kayak misalkan storage tank, tangki, pressure vessel. Jadi yang tidak bergerak ya, statik ya, duduk gitu, tidak ada getaran. Itu masuk kategori mechanical static. Nah, ada di bagian mechanical rotating ya. Mechanical rotating sudah pasti ya, rotating, yaitu berputar. Jadi lebih cenderung equipment ataupun benda-benda yang berputar, kayak motor, pompa, turbin,
atau masih banyak ya, kayak fan, macam-macam ya yang berputar ya. Jadi masuk kategori mechanical rotating. Ada juga biasanya istilah mechanical package. Mechanical package itu biasanya buat satu sistem package. Jadi satu sistem yang dalam satu structure untuk mengolah ataupun membuat ya. Jadi kayak misalkan metering package yang berfungsi untuk misalkan aliran yang dalam pipa pada saat lewat metering dia akan tahu keluarnya berapa liter gitu, total yang keluarnya berapa gitu. Dan macam-macam ya, ada skid-skid model seperti ini kayak satu kontainer, ada juga model yang seperti ini untuk memisahkan ya, yang mana gas, yang mana minyak, yang mana air, jadi macam-macam. Nah, jadi untuk di mechanical di sini cuma ada 3 saja. Saya munculkan di sini sama yang terakhir mechanical package. Nah, dan dari mechanical engineer itu sendiri, job desk-nya ngapain aja job desk-nya? Nah, job desk-nya pertama biasanya ya membuat rencana desain menggunakan teknologi CAD ataupun teknologi software lainnya ya. Ada juga yang job desk-nya misalkan membuat dokumen tender atau dokumen teknis prosedur. Jadi berupa dokumen ya, biasanya lebih di perusahaan EPC. Nah, terus kalau misalkan ada juga yang membuat datasheet calculation dari equipment itu seperti apa, pompanya seperti apa, jadi akan dibuatkan datasheet. Setelah itu kalau misalkan masuk kategori fabrication ataupun finite element ya, jadi di situ lebih menghitung kekuatan material. Jadi kita bisa tahu material itu kuat atau tidak, materialnya apa, terus bersentuhan dengan apa, menopang apa, beratnya berapa. Jadi kita harus hitung. Misalkan tangki ini sendiri tekanannya berapa, oh kita harus menentukan tebal plat yang harus kita gunakan berapa. Jadi seperti itu. Terus tidak lupa juga memastikan semua komponen yang dibuat aman. Jadi semuanya terverifikasi, aman, sesuai standar, ataupun tidak over design juga. Jadi bagaimana caranya juga tidak over design. Kalau misalkan over design main cari aman, ya tinggal dinaikin lebih pun nggak ada masalah, aman. Jadi di situ tidak ada namanya perhitungan calculation ataupun desain ya. Dan pasti akan menambah budget yang harusnya berapa menjadi berapa. Nah, terus memastikan bahwa produk memenuhi standar, nah, seperti yang tadi. Dan tidak lupa juga berkolaborasi mungkin dengan manajer ataupun dengan engineer lainnya, ataupun tim-tim yang lainnya ya, tim-tim construction lainnya. Banyak ya collaboration. Sebenarnya banyak. Dan lain-lain. Ya, jadi ini hanya sekedarnya saja, sekedar poin-poin besar saja. Bukan berarti posisinya semuanya job desk-nya seperti ini, tidak. Tidak ya. Mechanical misalkan engineer di perusahaan otomotif atau perusahaan makanan minuman pasti akan beda. Nah, di sini hanya referensi. Nah, di sini referensinya ini cuman software aja ya. Ada yang mungkin manual Excel sheet, ataupun ada yang menggunakan software, ataupun ada yang analisis finite element dengan software. Nah, ini hanya contoh-contohnya. Untuk software nanti bisa dilihat di bagian atas saya sini ya. Jadi Microsoft Office itu pasti ya, pasti ada juga yang software-software 2D, 3D, terus software-software untuk analisis, nah di bagian-bagian sini. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang masuk ke posisi dari drafter. Drafter atau ada misalkan tukang gambar, desain, ataupun masuk ke kategori lebih tinggi, desainer, nah, macam-macam ya. Macam-macam. Nah, jadi di sini saya bagi menjadi 3. Saya bagi menjadi 3. Mechanical, electrical, civil. Jadi ada posisi-posisi yang pertama, mechanical drafter, electrical drafter, ataupun civil drafter, ataupun proses drafter, ada juga proses drafter. Drafter proses ya. Nah,
Jadi untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi membuat gambar-gambar publikasi ataupun gambar-gambar layout yang berhubungan dengan apa disiplinnya gitu. Kalau misalkan drafter general ada juga nanti di bagian bawah. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar untuk electrical. Ini contoh untuk misalkan civil bangunan ya. Nah, strukturnya juga ada di sini. Nah, di poin nomor 2, di sini proses ya, ada drafter proses. Drafter proses lebih cenderung untuk membuat flow diagram, garis, ataupun informasi apa yang harus disampaikan ke disiplin lainnya. Dan piping drafter lebih ke piping ya, piping 3D, piping isometrik, ataupun piping instrumen. Nah, di sini hanya sekedar gambarnya saja. Di poin yang terakhir di sini ada beberapa perusahaan yang gimana ya? Saya bisa bilang posisinya drafter, tapi kerjaannya general. Kadang ngerjain electrical, kadang ngerjain civil, kadang mungkin ngerjain mechanical, ada juga pipingnya. Jadi kalau dipikir banyak ya, kompleks ya. Nah, tapi tergantung beberapa perusahaan. Kalau misalkan di sini loadnya banyak, dia akan men-split ya. Oh, ini untuk bagian ini, bagian ini. Nah, di sini drafter general dia lebih cenderung yang seperti tadi saya bilang ya, bermacam disiplin mungkin buat layout, terus buat kontur, ataupun misalkan buat eh, apa ya, layout, laydown, ataupun pipingnya juga dibuat, civilnya dibuat, dan macam-macam lainnya ya. Jadi lebih general, jadi umum. Nah, ada juga yang MEP, MEP Mechanical Electrical Plumbing. Di sini modeler. Modeler itu ya berhubungan dengan MEP ya, isi yang ada di antara plafon sama atap sama konkrit ya, ceiling sama konkrit. Jadi di dalam plafon itu pasti akan ada namanya kayak misalkan ducting, perpipaan, sistem-sistem yang lainnya ya, kabel-kabelnya. Nah, di sini masuk MEP. Dan desainer mungkin lebih untuk membuat satu plan gede gini. Satu plan, satu sistem, nanti dia akan membagi ke beberapa, oh ini masuk ke bagian piping, oh ini masuk ke bagian mechanical-nya, oh electrical-nya nanti ini. Jadi lebih general, lebih besar lagi. Tapi tidak lebih detail sampai cara buat tangkinya seperti apa, jadi tidak. Jadi lebih luas ya. Ya, oke. Nah, di bagian sini untuk job desk-nya. Jadi job desk dari drafter itu sendiri. Pertama, menerapkan hasil kalkulasi drawing. Jadi hasil kalkulasi report biasanya dalam bentuk report ya, tulisan kata-kata yang menjelaskan tinggi equipment-nya segini, diameternya segini, apa aja aksesorisnya. Ini kalau contoh tangki ya, kita bicara tangki. Jadi dibuatkanlah gambarnya seperti apa, didetailkan. Setelah itu masuk ke kategori melakukan pengukuran part. Biasanya ada tim-tim drafter yang melakukan pengukuran part di mana part tersebut tidak ada gambar sebelumnya. Jadi kita harus menggambarkan. Karena akan dilakukan perubahan ataupun modification ya. Terus membuat detail engineering design, DD. Detail engineering design itu yaitu membuat misalkan gambar fabrikasi. Jadi untuk membuat ini gambar fabrikasinya mana? Total kebutuhan raw materialnya di mana? Yang harus dipotong di mana? Yang harus di welding di mana? Jadi seperti halnya gambar fabrikasi ya. Gambar fabrikasi kita bisa tahu dan orang fabrikasi paham gambar ini mau dibuat apa. Di situ sudah ditampilkan. Dan tidak lupa juga untuk bill of materialnya harus diinfokan ataupun dimunculkan. Setelah komponen jadi, equipment jadi, ada namanya as-built drawing. As-built drawing yaitu membuat gambar ataupun mengupdate gambar fabrikasi sebelumnya sesuai aktual. Misalkan ada perubahan toleransi 3 mili, 5 mili, jadi semua harus di as-built. Oke,
Setelah itu menghitung berat equipment. Nah, kalau misalkan drafter yang biasanya pakai software modeling, kita bisa tahu beratnya berapa. Oh, berat totalnya misalkan 33 ton. Nah, jadi tinggal diinfokan berat totalnya segini. Terus habis itu membuat packing skid. Ya, skid ya, ataupun apa ya. Jadi pada saat benda harus dikirim, gimana caranya benda itu tidak clash ataupun tidak bertabrakan, touching terhadap kargo, kontainer. Jadi dibuatkan skid sehingga untuk lebih safety. Ada juga yang membuat drawing layout dan lain-lain ya, masih banyak. Oke, oke, saya lanjut. Ini hanya referensi saja. Di sini gambaran saja. Nah, cuman dulu seringnya buat tangki, di sini gambar tangki. Nah, jadi di sini hanya sekedar gambaran untuk software-softwarenya ya Office, AutoCAD, Inventor, Solid, CATIA, Revit. Ada juga SP3D, Tekla, PDMS dan lain-lain ya. Buat yang belum kenal softwarenya nanti bisa dicek aja fungsinya buat apa. Nah, jadi ini gambarannya ya. Ini ada gambaran fabrication, gambar assembly, instalasi seperti apa, harus dipasang komponennya. Nah, di slide ini jadi tadi kita sudah sekilas tahu ya engineer itu seperti apa dan ada beberapa tipe engineer dan desain itu seperti apa. Ada beberapa juga posisi-posisi desain. Dan di sini terakhir kita akan masuk ke bagian lifting and rigging. Nah, lifting and rigging. Kalau mungkin kalian browsing di Google, lifting and rigging itu adalah kegiatan angkat-mengangkat, memindahkan dari tempat A ke tempat B, misalkan seperti itu. Nah, tapi bukan berarti nggak perlu perhitungan, nggak perlu analisis, nggak perlu gambar. Semua pasti butuh ya. Itu pasti butuh, sangat berkaitan. Tapi kalau misalkan yang diangkat 10 kilo, 15, 30 kilo, yang mana masih bisa dilakukan dengan rame-rame, dan masih bisa aman ya, masih safety, itu bisa dilakukan dengan hand, dengan tangan kita sendiri. Nah, oke. Jadi di sini saya akan bercerita sekilas saja mengenai lifting and rigging. Mungkin bisa dilihat videonya ya, kita bisa nonton bareng video. Sambil kalau rekan-rekan ada yang mau bertanya silakan. Saya coba sorry, saya stop share dulu, saya share lagi. Sepertinya kalau saya share ini nggak ada suaranya ya. Saya stop share, saya share screen, saya centang dulu. Oke ya, oke sudah kelihatan.
Ya, oke. Jadi bisa dilihat ya, tadi bisa dengar ya suaranya juga. Jadi bisa dilihat kurang lebih kegiatan dari lifting and rigging itu seperti ini, seperti yang ada di video ini. Dan ini mungkin masuk kategori heavy lifting ya. Ini pengangkatan berat ya. Kategori mungkin beratnya ini bisa di atas 500 bahkan di atas 1000 ton. Nah, jadi kalau saya buatkan jadi kata-kata misalkan dari video. Jadi prosedur lifting itu seperti apa? Jadi pertama ya, jadi bisa dibayangkan, pertama saya letakkan kren di posisi lifting point, di posisi titik di mana saya harus mengangkat benda itu yang pertama. Terus yang kedua, letakkan barang ataupun vessel ini sendiri dalam jangkauan radius, dalam jangkauan kren itu sendiri ya, dalam jangkauan. Setelah itu, habis itu hubungkan antara vessel dan pengaitnya ini ya, pengaitnya. Terus habis itu pastikan semuanya kondisi connection sambungannya ini aman. Setelah itu, setelah sudah dipastikan kondisinya aman, angkat perlahan-lahan sampai ketinggian 50 cm ataupun 1 meter. Setelah itu diamkan 5 sampai 15 menit bahkan lama ya, bisa sampai setengah jam kalau misalkan kondisi cuaca ataupun angin dan kita harus menunggu. Nah, setelah itu pastikan semua kondisi aman ya. Kiri-kiri kanan kita lihat sebelum kita akan moving ataupun kita akan memindahkan dari titik A ke titik B. Terus angkat vertikal sampai ke elevasi yang diperlukan, terus putar krennya sesuaikan ke penempatan vessel itu sendiri. Jadi ke pondasinya seperti apa. Setelah itu kita turunkan perlahan-lahan, setelah itu koneksikan antara baut ataupun angkur dari pondasi itu terhadap equipment-nya. Setelah sudah, lepaskan rigging sling itu sendiri. Jadi harus dilepaskan connection antara equipment sama crane. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi gambarannya seperti itu, bisa dipikirkan, bisa dibayangkan kalau bendanya tontonan seperti apa untuk menginstalnya dan membuat benda itu duduk. Nah, di sini ada video lagi. Videonya lebih ke desain ya, mungkin animasi 3D modeling. Referensinya juga ada di atas. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya. Nah, yang mana vessel, tangki ini akan dipindahkan ke dalam. Setelah sudah masuk sebagian, dilepas lagi, akan dibantu sama kren yang ada di sebelah sini. Nah, setelah sudah dipindahkan lagi, kenapa tadi nggak jalan pakai misalkan tadi ada trailer, tinggi trailer mungkin bisa lebih tinggi ya, jadi akan touching terhadap bagian yang ada structure di sini. Jadi makanya ada step digunakan dengan crane. Ini tandem ya dengan 2 crane. Nah, setelah itu dimajukan lagi sedikit. Sampai dia keluar ya di area dari pipe rack ya, pipe rack sini. Diangkat lagi dan diletakkan di atas trailer. Dan mungkin trailer itu akan moving atau kemana ya, dia akan moving ke sini. Nah, di sini hanya contoh gambar lifting plan-nya, sehingga kita tahu di mana titik kerennya, dampak terhadap equipment-nya seperti apa, apakah kena dengan boom kerennya atau tidak, kita harus bisa menggambarkannya juga.
sebelum kita melakukan instalasi dengan aktualnya ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita membuatkan simulasi dengan video, itu lebih detail lagi ya. Jadi bagaimana cara untuk memindahkan benda dari titik A ke titik B. Oke, sebentar, ini video apa bukannya? Oh bukan, oke. Nah, jadi sekilas dari peran lifting. Nah, di sini bisa dilihat pembagian di sini ya. Bisa dilihat rigging di bagian mana, lifting di bagian mana, installation di bagian mana, bahkan sampai ke project management. Ya, tapi ruang lingkup yang akan saya bahas di area hijau sini saja ya. Jadi lebih ke lifting. Kalau rigging ya, rigging itu biasanya cenderung perhitungan, desain, masih banyak lagi ya, masih banyak ya desain dan adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan lebih cenderung di office daripada di lapangan. Ada rigging dan masuk kategori di lifting. Nah, lifting ini adalah otomatis pada saat misalkan saya di posisi ini saya harus paham di sini. Nah, belum tentu orang yang di posisi ini paham di sini. Jadi sudut pandangnya beda. Nah, seperti apa detailnya? Detailnya itu sebenarnya ada nggak ya di sini? Sorry, saya nggak masukin di sini ya. Nah, detailnya ada. Jadi untuk membedakan antara rigging and lifting, ya mungkin saya coba, sorry ya, saya coba lihatkan sedikit ya perbedaan antara rigging dan lifting. Seharusnya tadi saya tambahkan, sepertinya saya lupa. Nah, oke, sekilas saja. Sini ada 3 slide yang belum saya pindahkan. Nah, jadi apa itu rigging dan apa itu lifting? Rigging, kalau biasanya misalkan ini istilah saya coba beberapa waktu lalu saya search rigging and lifting di Google ya. Jadi di sini dalam pekerjaan sehari-hari seorang operator kren tidak bisa lepas dengan aktivitas ikat mengikat atau yang lebih dikenal sebutan rigging. Secara teoritis, rigging boleh diartikan sebagai suatu kerja sistematis dan terencana untuk memindahkan objek dari satu tempat lain dengan menggunakan satu atau lebih alat bantu. Nah, kalau saya peringkas lagi, ya rigging itu engineering, nah, lifting mungkin side. Ini dari sudut pandang saya. Jadi kalau rekan-rekan punya sudut pandang berbeda, silakan nanti bisa sharing. Oke. Nah, terus yang tadi, ini yang tadi yang saya bilang ya ini ruang lingkup dari rigging, ini lifting, ini installation.
ini project management. Nah, jadi otomatis sudah bisa memahami instalasi itu sequence-nya seperti apa, oh lifting itu seperti apa, rigging itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa flowchart ya. Flowchart ini nanti kita mulai dari start, kita harus tahu ya dimensi dan beratnya berapa, referensinya di mana, tipe liftingnya seperti apa, apakah menggunakan satu crane, tiling 2 crane, ataupun special equipment. Setelah itu kita buatkan rigging study, analisanya apa, resiko-resikonya apa, kalau misalkan aman lanjut, cost-nya seperti apa, jika oke lanjut, jika oke kita buatkan lifting plan, setelah itu kita action, setelah itu kontrol, kontrolnya apa aja, setelah itu report, reportnya apa aja pada saat bendanya sudah duduk, misalkan verticality, elevasi, apakah dia tegak lurus sudah, kemiringan yang terjadi ada atau tidak, elevasinya rata atau tidak, nah itu ada, dan finish. Ya, banyak ya. Nah, lebih detailnya banyak sebenarnya, cuman saya bacakan aja poin-poinnya saja. Nah, di sini ya, di sini tadi ya, saya untuk membedakan rigging sama lifting. Nah, sudut pandang dari rigging itu cenderung biasanya berat material, dimension material, titik berat materialnya itu di mana. Dan pasti lebih paham banget calculation, sling selection, terus misalkan lifting lug, shackle, ataupun alat-alat angkat lainnya ya. Jadi penentuan slingnya seperti apa, terus dimensi sling diameter berapa, shackle kapasitas berapa yang harus kita gunakan. Dengan adanya kemiringan kita harus menggunakan sling berapa, karena dengan adanya kemiringan berat akan lebih bertambah. Ya, jadi kurang lebih ya, ini adalah gambaran dari rigging. Dan bagian dari lifting lebih ke site arrangement. Jadi site-nya posisinya di mana, seperti apa kondisi site-nya. Elevasi, mau dipindahkan dari titik A ke titik B, tingginya berapa. Jadi kita harus tahu tingginya berapa. Setelah itu area di sana seperti apa, apakah luas, apakah bisa menggunakan 2 crane atau 1 crane, bahkan tidak bisa menggunakan crane, harus menggunakan alat bantu. Setelah itu misalkan oke, ground access-nya seperti apa, untuk menuju ke area tersebut itu seperti apa aksesnya, dan kondisi tanah padat atau tidak kita harus tahu. Misalkan space luas, tapi untuk masuk ke sana jalannya sempit ya, misalkan mobilisasi susah. Nah, itu termasuk kategori tidak bisa juga kita gunakan crane di situ, harus menggunakan alat bantu lainnya. Banyak ya tipe-tipenya, mulai dari crane sendiri, solo crane, duo crane, tandem, bahkan tipe-tipe crane-nya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak ya, kalau poin-poinnya sebenarnya masih banyak. Masih banyak, mulai sampai dari sling dan lain-lain, terus flowchart, itu masih banyak. Ya, jadi tadi sudah dilihat ya, sekilas perbedaan rigging dan lifting. Nah, terus job desk-nya apa aja biasanya lifting? Pertama, membuat dokumen prosedur. Lifting prosedurnya seperti apa? Dalam bentuk dokumen, yang mana biasanya untuk persyaratan tender ataupun prosedurnya seperti apa, instalasi, ada dokumen-dokumen yang diminta owner ataupun diminta klien ya. Setelah itu membuat lifting study, kita harus buatkan lifting study, yang mana di lifting study itu kita akan tahu radiusnya berapa, berat total berapa, aman atau tidaknya, berserta calculation-nya ya, crane berapa yang harus kita gunakan, jadi kita harus tuangkan dalam lifting study. Jangan lihat benda 50 ton, oh crane 100 ton kayaknya bisa itu, kuat aman. Belum tentu crane 100 akan kuat mengangkat benda yang 50 ton. Banyak yang harus diperhatikan. Jangkauannya, boomnya, kemiringannya, kondisi. Masih banyak ya sebenarnya. Nah, masuk ke poin nomor 3. Di sini menentukan spek crane yang akan digunakan. Yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi, kita harus pastikan dulu areanya seperti apa, sehingga kita bisa tahu crane yang harus digunakan tipe berapa.
banyak yang harus diperhatikan di sini kalau saya breakdown. Kerennya, mobilisasinya, dan masuk sampai ke harganya pun juga harus kita pastikan berapa harganya. Nah, masuk lagi di bagian bawah yaitu mendesain gantry. Mendesain gantry yang contoh akses terbatas, keren tidak bisa masuk. Misalkan angkat turbin atau apa ya. Jadi kita harus ada frame gantry yang mungkin yang biasanya lihat di Jakarta mungkin ada tol, ada jalan layang, di atas ada frame, itu masuk kategori gantry. Terus schedule-nya seperti apa, step by step-nya yang mana harus kita pasang. Terus membuat simulasi metode untuk lifting itu sendiri. Terus poin yang selanjutnya memastikan mobilization, loading unloading itu aman. Pengiriman datang, duduk, kita letakkan di laydon ataupun seperti apa, itu harus kita perhatikan juga. Nah, ini menentukan laydon untuk material-material kritikal ya. Jadi kita harus ya, material ini harus diletakkan di mana. Nah, semuanya pasti akan sinkron ya. Dan mungkin masih banyak ya, mungkin macam-macam ya, mungkin buat rekan-rekan mungkin yang punya pengalaman sudah dan mungkin job desk-nya berbeda-beda. Dan saya rasa di antara ini pasti ada yang sama. Nah, sini hanya gambaran rigging engineer. Hanya isinya gambar-gambar aja. Sebenarnya ada isinya juga, dokumen, calculation, analisis, banyak. Nah, jadi ini hanya sekedar gambaran saja. Di sini masih ada rigger. Rigger yaitu tim untuk ikat-mengikat ya. Operator banyak ya. Operator crane, operator SPMT, yang rodanya banyak ini kayak kaki 1000. Ataupun ada juga yang bagian transport. Transport, kita harus mengirim benda itu, sudah sampai mana, kapan datang, kapan tiba, itu harus diperhatikan juga. Oke. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Mulai dari engineer, drafter, sama lifting. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Slide saya, oke. Di sini ada saran sih. Oke, oke ya. Kalau dari saya pribadi, nih nanti ya. Saran dari saya, kalau buat yang sudah expert ya mungkin lebih tahu ya. Nah, kalau dari saya, jadi satu sudut pandang dan saya sarankan kalau bisa cari lebih dari 2 sudut pandang. Jangan hanya 1 ataupun 2. Jadi kalau tidak 3, minimal 3. Ini kalau dari saya pribadi. Seperti halnya misalkan, saya lihat si A, saya lihat si A dari depan. Saya akan bilang, si A akan pakai baju warna merah. Tapi rekan saya yang di belakang sana, dia bilang si A itu bukan pakai baju warna merah. Si A itu pakai baju warna putih gitu. Nah, dengan ada 2 sudut pandang itu, kita akan kekeh. Tidak ada yang mau ngalah, ataupun tidak ada yang merasa dirinya salah gitu ya. Ada lagi satu tambahan sudut pandang misalkan dari kanan. Dan sudut pandang yang ketiga itu akan ngomong, si A itu pakai baju warna merah depan, di belakang putih. Nah, dengan adanya tambahan satu sudut pandang, semua akan semua akan baik-baik saja. Jadi tidak ada salah paham di antara komunikasi. Nah, di sini saran dari saya. Nah, biasanya saran dari saya ini biasanya buat fresh graduate ya. Saya nggak tahu ya kita di sini siapa saja. Nah, biasanya English communication. English communication terus masuk kategori misalkan calculation, dalam artian calculation bebas ya, yang engineering calculation. Terus habis itu bisa baca gambar. Dan yang keempat, organisasinya seperti apa. Komunikasi untuk bahasa Inggris, misalkan dari segi sudah di posisi yang stuck, misalkan mau naik tapi syaratnya misalkan harus jadi manajer tapi English communication tidak bagus gitu. Nah, ini harus dikuatkan juga. Terus perhitungannya juga harus tahu.
harus bisa. Gambarnya juga harus paham, baca gambar setidaknya. Terus organisasi untuk ngobrol itu seperti apa. Nah, tapi kalau dari saya ya bukan berarti ini harus 100, 100, 100, 100, tidak. Kalau saya pribadi salah satu dikuatkan, saya nggak bisa bahasa Inggris, kurang lancar. Tapi hitungan saya sedikit. Tapi kalau saya disuruh desain, wah saya bisa bilang saya bisa 80-90%. Ya ngobrol saya kurang kurang berani, kurang pede gitu kan. Jadi setidaknya di 4 posisi, di 4 poin ini ada tombak yang paling tajam untuk rekan-rekan mendapatkan sesuatu, misalkan kerjaan ataupun yang lainnya ya. Kalau untuk software, kalau untuk software di sini ya software-softwarenya. Kalau untuk buku, semua buku sangat bermanfaat. Nah, untuk lampiran-lampiran ini nggak perlu lah ya. Jadi ada beberapa peribahasa, tidak penting berapa banyak buku di perpustakaanmu, yang paling penting adalah berapa banyak yang sudah Anda baca gitu. Jadi sama halnya misalkan saya pengen pintar gambar Pak gitu kan. Jadi tidak penting berapa banyak tutorial cara buat gambar rumah yang ada di harddisk kalian. Ada banyak gambar, itu tidak penting. Yang paling penting adalah berapa banyak yang sudah kalian tonton, kalian praktekkan, kalian gambar, itu yang lebih penting. Nah, oke, dari saya paling seperti itu saja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo, dan kalau mau sharing, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Zakir atas ilmu dan pengetahuannya Pak. Alhamdulillah sudah tersampaikan semua Pak. Berarti kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali nanti ada yang bisa didiskusikan dari Bapak Ibu peserta semua. Kalau ini langsung dari saya aja Pak. Saya tertarik memang di dunia oil and gas ya. Kebetulan Gimana? saya kan backgroundnya civil engineer nih Pak. Ya Oke, teknik sipil gitu kan. Terus kemarin sempat di tambang batu bara. Kemarin ya, sempat di tambang batu bara. Nah, terus saya penasaran nih pengen ke oil and gas gitu kan. Nah, dengan background teknik sipil, pengalaman kemarin di quality control, terus sebagai civil foreman, terus sebagai staff engineer. Nah, di oil and gas itu dengan skill ya kalau gambar bisa lah kayaknya gitu kan. Kalau hitung estimasi biaya bisa lah gitu kan. Termasuk hitung-hitungan struktur bisa. Nah, nanti ketika masuk ke oil and gas gitu kan, apakah tetap harus diawali sebagai drafter atau nanti tahapan apa ya perkembangan karir itu seperti apa Pak? Kira-kira Pak? ya. Jadi gini ya, sebenarnya kalau misalkan saya background-nya sama ya, kalau job desk-nya sama, otomatis nyambung, dan kita tidak akan ada effort untuk belajar dari nol. Misal, lebih ke QC. QC misalkan quality control lebih ke civil. Memastikan pondasi aman, terus angkurnya oke, kekuatan pondasinya seperti apa, campurannya seperti apa, dan hampir semua kerjaan itu sama. Otomatis pada saat misalkan di posisi sebelumnya misalkan engineer ataupun QC dan kita harus pindah ke oil and gas dan misalkan job desk-nya sama dan otomatis HR ataupun user pasti akan tertarik ya. Ini kalau dari saya. Beda halnya misalkan oh saya engineer misalkan lebih ke otomotif. Terus habis itu masuk kategori misalkan oil and gas. Ya agak jauhnya itu banget ya. Kalau misalkan mechanical ya, kalau dari mechanical lebih ke otomotif, masuk ke mining, pasti akan jauh. Tapi yang bisa masuk kemana-mana, misalkan sales engineer, bakatnya apa? Bakatnya dia harus menjual produk. Pada saat pindah ke mining dan harus ataupun sales ataupun yang oil and gas ya, selama itu menjual harusnya sama saja, bakatnya tetap ada. Cuman yang beda pasti customernya beda dan dia harus mempelajari produk baru itu seperti apa. Terus ada juga posisi yang misalkan di jenis perusahaan dia bisa masuk. Misalkan maintenance, maintenance, maintenance itu dominan pasti sama, dominannya ya. Misalkan maintenance untuk rotating,
untuk rotating equipment. Setiap pabrik pasti pakai pompa, setiap pabrik mungkin ada motor, misalkan di situ ada fan, turbin, itu biasanya pasti ada. Ataupun equipment lainnya. Dari segi maintenance-nya pun tetap masih nyambung. Tapi kalau berbentuk kayak apa ya, unit ya, itu pasti akan beda. Kalau posisi harusnya tidak, tetap nyambung aja. Jadi kalau dari saya enggak harus ke bawah lagi. Kalau misalkan engineer, kalau misalkan akan nyari ke bagian oil and gas, kemungkinan besar pasti bisa, pasti sama. Dan kalau mau ke bawah lagi, dengan posisi yang sama dan gambar-gambarnya pun tetap sama. Cuman beda fluidanya. Mungkin yang dulunya mining, sekarang lebih ke minyak, gas, yang dulunya bendanya apa ya, solid ya, dan bisa dilihat sekarang beda. Ya, paling itu aja dari saya. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, oke ya, bebas ya. Kalau saya kemarin ngerasain di oil and gas, sekarang ngerasain mining, ya saya lebih Nah, seneng di mining gitu kan. oh gitu. Yang nggak tahu ya, mungkin liburnya aja sih yang saya senengin. Sistem rosternya ya Pak ya. Iya, sistem rosternya. Tapi kalau peluangnya Pak antara background yang civil engineer dengan mechanical engineer atau memang dia perminyakan gitu tetap sama berarti Pak ya? Sama aja, selalu mengikuti ya, selalu mengikuti. Jadi kayak mechanical, civil, elektrik, itu biasanya saling ikuti. Buat pabrik pasti gitu. Cuman biasanya ada beda-beda kasus ya. Jadi macam-macam ya, ada plus minusnya lah kalau menurut saya posisi itu. Misalkan pabrik otomotif yang bangun pabriknya siapa? Pasti orang sipil. Setelah pabriknya jadi, isinya paling orang mechanical, orang electrical, orang proses. Orang sivil sudah nggak ada kerjaan dong. Ya nggak ada. Pasti akan pindah. Pasti kan ada kerjaan-kerjaan yang lain. Jadi contoh seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Macam-macam ya. Tapi kalau masuk kategori EPC itu semua disiplin akan berkolaborasi sampai proses, bahkan teknik-teknik lainnya ya, teknik pertambangan, teknik perminyakan itu akan banyak juga. Ya, cuman kalau misalkan berhubungan sama teknik pertambangan ya lebih spesialis ke pertambangan. Mau nggak mau ya kita harus bekerja di pertambangan. Kalau teknik perminyakan ya dominan ke perminyakan. Mungkin ada yang dari misalkan teknik mesin atau ke misalkan asuransi ataupun ke bank akan beda dan dia akan punya effort untuk belajar dari nol. Tapi kalau dari saya pribadi ya nggak apa-apa kalau misalkan kalian sudah berusaha untuk mendapatkan posisi yang saya inginkan sesuai dengan jurusan saya dan ternyata melenceng ya mungkin itu adalah rezeki saya. Jadi saya harus syukuri yang ada dan saya harus ambil. Tapi ya tetap saya pribadi berharap saya bisa dapat sesuai dengan job desk saya gitu. Jadi setidaknya saya tidak ada effort untuk belajar lagi. Saya kuliah jurusan teknik, tiba-tiba kerja terimanya di ekonomi perbankan. Ya diterima. Mungkin dari segi seleksi S1, tapi dari segi effort dan kita harus cari tahu juga, kita harus belajar lagi. Ya macam-macam ya. Tapi ya koreksi kalau misalkan ada yang salah, ya silakan. Ya seperti yang saya sampaikan di awal, jangan punya referensi dari saya aja, cari 3 minimal. Ya, ada mungkin yang mau ditanyakan Satu lagi Pak tadi dari saya Pak. yang lain. Yang lain mana nih? Yang lain Boleh gimana boleh gimana? yang lain. Nanti saya lanjut deh berarti. Silahkan Pak. Ini ada 22 peserta dari 180 Pak. Ini pada kemana ini? Di Telegram juga sudah saya share juga. Nah, ini hari apa ini ya? Oh, ini kayaknya Malam kalau biasanya enak itu Selasa. malam malam minggu atau malam Sabtu. Ya, Ya, weekend biasa. gimana? Terkait standar gambar Pak yang drafting di teknik sipil dengan drafting yang ketika dipakai di oil and gas atau rigging lifting tuh sama Pak atau ada acuannya sendiri Pak? Ada standar gambarnya atau seperti apa? Gimana ya? Style ya. Kalau Iya. dari model drawing hampir-hampir mirip saja. Cuman kadang style. Style itu biasanya lebih ke teks, warna, ya mungkin dari segi warnanya beda ya.
teksnya beda. Mungkin ada dominan 2D, ada dominan 3D. Tapi kalau ngikutin standar, kalau fabrikasi, biasanya ada standar Amerika, proyeksinya, proyeksi Amerika, ataupun proyeksi Eropa. Nah, itu biasanya yang udah otomatis beda. Tapi kalau dari segi gambar, ya sama aja. Misalkan kalau di sipil mungkin buat fondasi, fondasinya seperti apa, rumah, bagian rumah section dipotong dalamnya seperti apa, itu hampir Hmm. sama. Jadi apapun yang diinfokan dalam drawing, orang lapangan paham untuk membuat benda nyatanya seperti apa. Jadi tidak jauh beda sih, palingnya cuma standar style aja dari perusahaan A ke perusahaan B, beda, oh stylenya seperti ini, oh di perusahaan A ada ditambahkan ini, oh ternyata ditambahkan ini lebih detail, lebih paham gitu. Ada yang cuman simple banget gitu, jadi eh, mungkin drawing akan turun, bahkan banyak akan bertanya gitu. Tapi kalau buat orang yang lama, ternyata dengan seperti itu cukup. Tapi Informatif. ya, iya betul. Boleh silakan eh jika ingin bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Dominan yang daftar mahasiswa, pekerja atau seperti apa ini Pak sebelumnya? Saya nggak tahu di filternya. Jadi kalau listnya saya dapat, Saya belum ini sih Pak, ngecek backgroundnya. Nanti boleh dilihat nanti Pak. ya, Dan nanti juga nyambung ke 3 hari event besok berarti apa ya? ya. Jadi kalau untuk besok itu ya banyak ya. Sebenarnya materi saya ada 3, jadi bisa sampai Rigging dan lifting, tipe konstruksi, peralatan konstruksi ya. Terus inspeksi kren juga termasuk, metode rigging, terus slinging hitches, hand signal for lifting Pak, ada hand signal juga ya berarti. Safe working load and working load limit, design and apply the lifting plan, menentukan titik beban gravitasi, perhitungan kabel sling dan simulasi kabel sling. Kemudian faktor keamanannya Pak ya, berarti besok selama 3 hari. ya. Jadi banyak ya. Mulai pengenalan basic dari rigging dan lifting itu sendiri, alat-alatnya apa aja, dari SWL itu apa, terus WLL itu apa, tipe-tipe, ini beberapa tipe equipment atau unit-unit construction ya. Terus ada list komponen atau inspection dari crane itu sendiri. Pasti ada ya, masih banyak sesuai yang ada di poster itu. Cuman mungkin biasanya 4 hari, 1 harinya biasanya analisis simulation dengan CAD sama Inventor ya. Tapi kalau misalkan 3 hari, kalau ada analisisnya, ya kalau misalkan cukup, ya saya kasih analisis sekilas sedikit. Nah, kalau misalkan nanti mau belajar lebih detail dan banyak yang minat, ya akan dibuat terpisah. Inventor itu berarti untuk analisis strukturnya Pak, atau gimana Pak? Iya, jadi kan ada software Inventor ya, sama aja sih software Autodesk. Nah, jadi misalkan saya buat alat angkat, jadi saya harus hitung material yang saya gunakan apa, berat bebannya berapa, terus nanti akan ketahuan ya, lendutannya berapa, safety faktornya berapa, terus macam-macam di situ. Kita bisa uji ya, misalkan fatigue fatigue analisis berapa lama digunakan, berapa ribu kali dia akan lelah gitu. Hmm. Jadi macam-macam. Tapi di situ lebih cenderung untuk lebih ke lifting. Jadi untuk penentuan center of gravity-nya di mana, desain lifting lah, kita coba, kita tarik, kita tekuk, kita tekan. Jadi kita bisa coba di analisis dengan Inventor. Kalau di AutoCAD-nya gimana cara menggambar lifting plan dengan cepat, terus mencari COG dengan CAD seperti apa, terus equipment misalkan
penggambaran kerennya dengan cepat seperti apa. Jadi kan kita harus gambar ya, kayak misalkan lifting plan itu kita harus gambar. Kalau contoh-contoh lifting plan macam-macam ya. Lifting plan misalkan ya ini hanya sekedar gambar saja. Jadi ini contoh lifting plan, layoutnya di mana, posisi keren di mana, benda yang diangkat di mana, mau dipindahkan kemana. Jadi di sini tampak atasnya, di sini tampak sectionnya, tampak view-nya ya. Jadi kita harus tahu total kalkulasinya di bagian mana kita harus tampilkan. Masih banyak. Ini style-stylenya beda-beda ya. Biasanya di PTA, PTB itu kadang beda-beda. Ada yang minta digambarkan 3D-nya, step by step-nya gitu. Wah, macam-macam. Ini ada yang bertanya Pak dari Pak Dodi. Untuk Ya, Pak Dodi. kode-kode yang dipakai lifting mengacu kemana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuh untuk mendapatkan sertifikat sebagai lifting engineer atau lifting planner tuh bagaimana Pak? Oke, kode-kodenya dapatnya di mana? Ini ya, silakan amankan. Banyak sebenarnya. Ini saya coba. Kayaknya ada ya. Nanti saya kirimkan. Dia di kode-kode yang dipakai di lifting mengacu kemana? Ke ASME B30. Di materi, di mana ya? Sebentar. Ya, oke, semoga bermanfaat. Nah, terus kalau untuk sertifikat lifting engineer, dapatnya di mana? Jadi gini ya, kalau bicara sertifikasi, kalau dari saya pribadi, bebas ya. Biasanya saya tidak mempunyai sertifikat, tapi saya punya experience. Silakan tunjukkan experience Anda. Oh, experience saya ini, dan saya bisa hitung ini, paham konsep ini. Silakan jelaskan gimana caranya memindahkan benda A ke benda B. Tapi beberapa perusahaan juga akan meminta sertifikasi dari internasional. Bisa, silakan. Banyak referensi ya. Kalau misalkan mau internasional biasanya LEA. Jadi lembaga sertifikasi LEA. Untuk harganya bisa dicek aja, harganya istimewa. Tapi kalau misalkan sharing sekedar tahu dan kita harus apa aja yang harus dipahami ya di besok bisa diikutin di sini juga ada ya di kelas sipil juga untuk besok mulai 3 hari untuk apa aja poin-poinnya ada silabusnya juga terus apalagi nih poinnya yang kedua mendapatkan sertifikasinya sertifikat sebagai lifting engineer ya apa ya kalau bukan sertifikat sebagai lifting engineer sih tepatnya biasanya ada sertifikasi. Jadi sebagai rigging apa ya lifting saya lupa namanya. Jadi kayak ada crane inspector, ada lifting juga. Lifting itu banyak ada lifting gear, ada installation, banyak poin-poinnya yang harus dicek ya. Dan apa aja tergantung dari lembaganya apa aja yang ditrainingkan. Kalau mau yang internasional, yang tadi saya bilang di LEA itu ada harganya juga langsung di websitenya dan kalau nggak salah dolar itu ya. Dapatnya di mana? Yang penting ilmunya dapat, pahamannya dapat, konsepnya dapat. Kalau untuk kemana biasanya pasti akan dites dulu. Tapi kalau misalkan dan syaratnya harus ada sertifikasi dan misalkan oh sertifikasi ini tidak bisa kita butuh yang internasional ya silakan cari yang internasional. Terkadang saya ketemu orang yang internasional tapi aktualnya biasa. Ya macam-macam. Bisa ini bisa itu tapi tidak bisa buat ini, tidak bisa gambar ini, tidak bisa ngitung itu. Jadi ya macam-macam ya tipikal ya rekan-rekan ataupun tim-tim kita. Minta materinya bisa nanti saya share.
Kalau di teknik sipil itu kan ada SKK ya Pak, sertifikasi keahlian itu loh. Iya, Keahlian sertifikasi kalian. SKK ya Ada, sekarang. Berarti di bidang ini juga memang ada berarti apa ya? ada listing spesialis tuh ada juga. Silakan kalau nyari banyak kok itu kalau yang standar Lea ya. Jadi kalau mau itu like kalau salah tulis salah ketik. Satu. Nah, nah ini di sini online biasanya mungkin ada waktu-waktunya. Saya kurang paham juga. Nah, di sini macam-macam ini. Ada foundation, manual, ada overhead, traveling, offshore. Nah, ini macam-macam. Delapan belas jam, 18 jam. Wah, saya sudah lama nggak buka websitenya, udah beda tampilannya. Dan masih banyak ya, misalkan di sini, di mana ya, contoh Petrotekno, macam-macam banyak. Petrotekno sertifikasi resmi berarti apa? Diakui juga itu. Ada LEA-nya ya. Ada leanya. Wah, saya lupa. Nanti tinggal kontak aja dan bisa dicek aja harganya. Ya, gimana? Ada lagi? Silahkan Bapak Ibu yang lainnya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sebelum kita close, karena sudah 20.30 ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran terkait nanti ke depannya akan seperti apa. Barangkali ada yang fresh graduate gitu atau ada yang masih mahasiswa dan ingin bekerja di bidang offshore, oil and gas, mining. Tapi kalau untuk inventor sendiri bisa langsung sertifikasi di Autodesk-nya ya Pak. Ya, di Autodesk-nya bisa. Jadi ada namanya ACP, ACU, ada namanya Autodesk Completion ya. Kalau misalkan kita training, kita dapatkan completion sebagai pernah training. Terus dapat ACU, Autodesk Certificate User, ataupun mau naik lagi ke Autodesk Certificate Profesional ACP. Bahkan kalau untuk instructor ada namanya ACI, Autodesk Certified Instructor. Dan juga ya, jadi macam-macam sih sebenarnya.
Eh, Itu ada pertanyaan dari Pak Ilham. Untuk perhitungan fondasi tower crane, apakah akan dipelajari juga di materi yang akan... Kalau untuk mendalami tidak, cuman kalau dari tower crane itu sendiri nanti ada di bagian sisi untuk equipment ya. Jadi tower crane bagian-bagiannya seperti apa aja yang harus diperhatikan. Tapi kalau untuk fondasinya tidak. Jadi kalau paling lebih ke liftingnya nanti itu lebih ke untuk alat angkat menggunakan crane, crane yang bisa mobile ya, gerak ya, ada crawler atau ada mobile ataupun dengan alat bantu yang mana crane tidak ada akses di situ. Tapi kalau misalkan overhead crane kayak misalkan tower crane, nah itu kan diem ya, jadi kita bisa tahu dan boomnya tidak akan naik turun. Kalau misalkan overhead crane di workshop maju mundur, jadi kita tahu. Jadi tidak terlalu banyak yang harus diperhatikan untuk memindahkan dengan menggunakan overhead crane. Kalau untuk tower crane di saya mungkin ada harusnya ada. Ada tower crane, overhead crane, sama ah, oke ini overhead crane. Ini overhead crane, ini tower crane. Ya, jadi kurang lebih ini ada 56, ini yang part satu part 2-nya juga kurang lebih sama. Sampai istilah-istilah yang bagian belakang juga kode-kodenya untuk bagian rigger seperti apa komunikasi. Untuk mendapatkan sertifikasi dari Autodesk bagaimana? Wah, ke saya juga bisa. Saya orang Autodesk. Macam-macam ya. Cari Autodesk Training Center. Cari ya banyak lembaga training ya Autodesk Training Center. SF mobil crane, perhitungannya juga ada berarti Pak. Ada safety factor. Jadi mobile crane kita harus tahu ya mobile crane itu safety faktornya bagaimana terhadap boomnya, kemiringan boomnya dan radiusnya itu sendiri. Jadi kayak misalkan ya ada nggak ya? Macam-macam ya. Jadi gimana caranya ya? Contoh aja, ini bukan mobile, ini crawler. Crawler crane kapasitas misalkan 100 ton. Bukan berarti crane 100 ton bisa mengangkat 100 ton. Tidak. Jadi 100 ton itu hanya bisa diangkat pada jarak nih, pada jarak 3,8 meter dengan panjang boom 13. Tapi kalau misalkan boomnya 28 meter, lengan ya, boom itu lengannya. Terus jarak dari titik center crane ke titik center benda itu misalkan 10, radiusnya 10, dia hanya mampu mengangkat 29. Dan lain-lain, masih banyak ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk mobile crane ada ya, ada mobile crane, ada row crane. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe juga, ada mobile, ada row crane. Kalau mobile crane itu biasanya rodanya cenderung lebih banyak dan kabinnya ada dua. Nah ini nih, nah mobile crane. Mobile crane rodanya biasanya lebih dari 4, biasanya kabinnya ada dua, dan kekuatannya biasanya lebih besar. Ini ada crawler crane, nah dan masih banyak lagi ya. Cara hitungnya gimana? Mobile crane, cara hitungnya bagaimana? Saya kasih cara hitungnya sekilasnya ya.
Sekilasnya mungkin di sini, cara hitungnya gini. Dan 70. Nah, ini Rockren ya, modelnya sama kayak mobile, ada rodanya. Rockren ini hampir kayak mobile keren lah ya. Nah, cara hitungnya gimana ya? Seperti ini, kita tinggal lihat aja kapasitinya seperti apa. Dan ini ada outriggernya. Radius misalkan 6 meter, tapi boomnya hanya 30 meter, misalkan dia hanya mampu mengangkat 12,5 ton. Padahal ini keren kapasitas 70 ton. 70 tonnya hanya mampu di radius 2,5 dan panjang boom 10 meter. Semakin keluar outriggernya, semakin kuat daya angkatnya. Jadi tinggal dilihat di sini aja kapasitinya, nanti kita kalikan dengan benda dan lain-lain dan gaya-gayanya. Banyak poin-poinnya. Nanti semua saya akan jelaskan di detailnya, kalau misalkan rekan-rekan akan lanjut di next step besok. Nah, ini model, ini outrigger yang saya maksud tadi, ini adalah outrigger. Jadi pernah lihat yang akan keluar dari body mobile, dari crane itu sendiri, itu adalah outrigger. Ya, ini outrigger. Jadi dia kayak ada hidrolik. Ya, ada lagi mungkin? Jadi kalau dari saya pribadi, bebas ya, kalian mau ikut yang mana, dan kalian kalau mau lihat harganya silakan, mungkin bisa 20 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Safety factor untuk umur alat nentuinnya gimana ya Pak? Biasanya dikalibrasi. Jadi setiap alat itu pasti sudah dikalibrasi. Belum tentu alat yang misalkan tahun 90, semakin tahunnya semakin sekarang harusnya kekuatan semakin berkurang. Tergantung kalibrasinya. Kalau kalibrasinya tetap masih normal dengan radius 10 dan dia masih bisa ngangkat, ya itu masih dianggap oke. Tapi nanti bisa dicek bagaimana, yaitu kita load test. Kita coba apakah masih sesuai dengan katalognya, dengan kekuatan aslinya. Nah, kita bisa lihat. Ternyata berkurang 5%, tinggal kita hitung pengurangan 5% itu dampaknya dengan radius-radius lain berapa. Kalau untuk kasus kren yang jatuh di Mekah itu Pak, itu apakah tidak mempertimbangkan faktor angin atau apa Pak gitu? Kok bisa nyampe jatuh Pak? Ya, banyak ya, ada namanya faktor DAF ya. Jadi ada faktor-faktor misalkan angin, ombak, cuaca, pergerakan, kemiringan dari bars itu sendiri, misalkan kemiringan dari kapal. Contoh misalkan, ada standarnya namanya standar DNV, kapasitas di atas 100 ataupun di bawah 100 ton yang harus diangkat, misalkan DAF-nya misalkan 1,25. Dalam artian, berat total misalkan 100 ton, jangan dihitung 100 ton. Harus dikalikan lagi sama DAF, gaya yang sudah bisa mengcover angin, bahkan ombak ya, pergerakan dari ombak. Tapi batasan-batasannya pun juga ada. Misalkan angin berapa maksimal, misalkan 10 knot. Lebih dari itu otomatis tidak disarankan untuk melakukan aktivitas. Begitupun juga dengan ombak. Ombak macam-macam ya, ada ombak, ada alun. Jadi ada ombak kelihatan putih-putih itu namanya ombak, tapi kadang diam tapi bergerak di bawah itu namanya alun. Jadi kemiringan-kemiringannya banyak sebenarnya harus kita perhatikan. Tapi eh, banyak ya, poin-poinnya banyak. Nanti bisa ikut saja kalau misalkan mau penasaran, ikut aja, saya akan ceritakan lebih detail, lebih panjang apa yang eh, kalian butuhkan. Dan eh, tujuannya buat apa, bebas ya, tergantung dari masing-masing pribadi, lebih cenderung kemana. Kalau saya lebih cenderung ke benda-benda yang besar, karena saya merasakan benda yang kecil, misalkan buat fabrikasi lebih detail, oke, di situ kita akan main analisis, finite element, bahkan sampai komponen yang kecil. Tapi bagi saya pribadi, ya mungkin saya sudah jenuh atau gimana, saya lebih senang lebih lihat luas. Jadi ibarat kata saya di pabrik, saya bisa lihat satu keseluruhan pabrik, yang mana di pabrik itu ada beberapa equipment. Tapi kalau misalkan saya di fabrikasi, saya hanya bisa melihat, oh tangkinya ini tangki untuk
storage tank misalkan, tangki untuk menampung misalkan solar gitu. Ya sudah, saya cuma bisa tahu itu, oh ini solar, oh ini inputnya di sini, oh ini manhole-nya, entah larinya kemana, fungsinya buat apa, mungkin saya tidak akan tahu. Jadi ya kurang lebih seperti untuk besok, kalau bisa banyakin di analisis dan finite element. Bisa? Sudah daftar ya? Belum nih? Gimana Pak Dodi? Kalau finite element bisa sebenarnya ya. Kalau 3 materi saya sudah selesai, kita akan lanjut. Standby aja install Inventor ya. Install Inventor, Autodesk Inventor ya. Sebenarnya kalau mau saya breakdown Inventor, kalau ada analisis ada 15 di situ ya, ada namanya Nastran. Jadi nanti bisa gunakan Nastran. Inventor bebas mau versi berapa file, nanti kita simulasikan dengan file yang rendah. Bisa. Jadi analisisnya ada, nanti saya tambahkan. Tapi cuman biasanya kan macam-macam ya, ada yang lebih cenderung lebih tahu ilmu pas lagi software, banyak beberapa mungkin rekan-rekan yang sudah experience di software agak kurang, jadi pas sesi software sudah menurun. Tapi kalau misalkan ada yang minat, tetap nanti saya tambahkan. Baik. Selama 3 hari mendalam berarti itu pembahasannya ya. Ya, sebenarnya yang mendalam. Mungkin kalau orang yang sudah bisa pernah ikut di tempat, misalkan, ya bisa dibandingkan, dilihat aja sih. Kalau dari saya, mungkin kalau zaman saya sosial media seperti yang sudah ada, mungkin saya sudah banyak saya ikutin. Hmm. Boleh silakan sebelum kita close sesi webinar kita pada malam hari ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan nanti setelah selesai ini bisa akan tetap berlanjut ke 3 hari kursus pada tanggal 24, 25, 26 besok hari ya. Tetap berlanjut dan setelah itu juga silaturahim tetap berlanjut juga, tetap dijaga. Barangkali nanti ada info-info loker bisa langsung share juga. Silahkan yang belum gabung di grup Telegram, harusnya sudah pada gabung semua sih, karena kemarin juga kursus sipil itu sempat buat grup di Telegram gitu kan, hanya saja entah kenapa gitu error, kena spam, terus banyak botnya juga, adminnya di kick gitu kan. Terus ya udah Oh ya, ya bikin bikin baru aja lah gitu kan, yang lebih secure gitu kan. Jadi itu ngulang lagi dari awal itu Telegram tuh. Jadi yang udah kekumpul 800-an kurang ya, 700 lebih, 800-an mulai lagi dari nol. Jadi harapannya tetap terjaga, itu jadi satu-satunya grup komunikasi buat sharing juga. Nanti barangkali ada event webinar yang lain boleh juga di-share di situ. Yang penting kita sharing mengenai keilmuan-keilmuan lah yang ada irisannya dengan teknik sipil. iya, Baik, iya, sangat sangat berkaitan ini, sangat berkaitan. Teknik ya. sipil tidak lepas juga ya, karena pada saat saya mau meletakkan frame saya butuh tim sipil memastikan kondisi tanah ini kuatnya berapa. Saya butuh per meter persegi harus misalkan 40 ton ya. Jadi ya sipil pun sangat berkaitan dan macam-macam ya, strukturnya, kondisi tanahnya, padnya, terus apalagi ya biasanya pondasinya sudah ready apa belum pada saat misalkan kita harus meletakkan benda itu. Banyak. Untuk domisili sekarang di mana, Pak? Udah pukul 22.49. Waktu Indonesia Timur ini. Saya di waktu Indonesia Timur, saya di Wetar ya. Wetar itu dekatnya, di atasnya Maluku, di atasnya Timur Leste lah, dekatnya Australia. Oh, baru nyadar ini kalau 22.34. Wah, luar biasa. Ya, ini Wetar nih, Wetar Island. Saya di sini. Ini Timur Leste. Oh, ini Australia. Ini Australia di sini. Saya di Wetar. Wetar ya asik sih. Yang Nyebrang kayak penting dari kan Batam ke Singapura berarti apa ya? Kalau mau main. ya biasanya kalau transit kan kita di sini nih. Di sini seberangan satu pulau dengan Timur Leste, habis itu nyebrang ke Wetar. Begitupun pulang dari Wetar ke Atambua, satu pulau Timur Leste, baru ke Denpasar, ke Bali. Setelah itu terbang ke
sesuai dengan lokasinya rumahnya masing-masing di mana POH-nya. Wah, perjalanan yang panjang ketika cuti ternyata. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang masih ditanyakan sebelum kita close webinar kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Harapannya semoga yang masih mahasiswa ataupun baru lulus fresh graduate sedikit ada gambaran, oh nanti saya tertarik di bidang ini, oh ternyata saya ingin lebih memperdalam di bidang ini. Jadi mudah-mudahan dapat membantu, dan barangkali yang sudah expert di bidang ini ingin memperdalam lagi mengenai analisis finite elemen, mungkin besok bisa juga terkait safety factor, tower crane, mobil crane, termasuk faktor keselamatan yang lain di dunia pekerjaan, khususnya di dunia industri konstruksi. Silahkan. Besok ada 3 hari kursus rigging dan lifting, pendalaman materinya. Silahkan untuk diikuti. Untuk absensi nanti akan di-share setelah event ini selesai. Masih ada Pak, satu lagi. Untuk toleransi kapasitas alat dan beban, apakah ada? Ya, jadi gini ya, toleransi. Saya lihatkan dulu ya, saya bentar. Jadi ada namanya safety factor, ada namanya utilization. Safety factor dan utilization itu hal yang hampir sama, mirip ya. Kalau misalkan ini hanya gambar, ini kemarin gambar dari rekan. Nah, modelnya seperti ini. Jadi ya banyak ya yang harus diperhatikan. Dari boom sendiri berapa, hooknya itu beratnya berapa, dan berat crusher, misalkan equipmentnya ternyata beratnya 36 ton, lifting gearnya berat dari aksesorisnya itu misalkan 0,4 ton, totalnya adalah 37. 37 radiusnya misalkan itu 7 meter. Nah, di radius 7 meter itu bisa ngangkat 47 ton. Nah, 47 ton dibagi dengan 37 dapatnya 1,27. Nah, ini adalah safety factor. Kalau utilization itu adalah kebalikannya, berapa persennya. Nah, biasanya di perusahaan itu biasanya ada standar safety, misalkan safety-nya dalam instalasi ataupun erection ya, dalam kerjaan lifting itu tidak boleh melebihi dari 85%. Macam-macam. Ada yang 80% ataupun 85%. Lebih dari itu, ya tergantung. Tapi kalau bicara safety itu sudah tidak safety. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, banyak ya. Nah, ini gambaran-gambaran saja. Ya, bicara safety factor sebenarnya panjang. Kalau misalkan mau berbicara dengan safety factor seperti halnya gelas. Saya mengasih gelas ke rekan-rekan semuanya dengan posisi 50% terisi air dan misalkan 50% kosong. Nah, yang jadi pertanyaannya, dengan gelas setengah itu apakah kalian bisa membawa air itu sambil lari? Kemungkinan besar pasti bisa. Tumpah atau tidak, kemungkinan tidak akan tumpah. Karena posisi 50%. Pertanyaan saya, kalau misalkan isinya 80%, kira-kira sambil lari bisa atau tidak? Ya, kemungkinan bisa, pasti tumpah. Tapi kalau misalkan jalan cepat, otomatis masih bisa lah kalau jalan cepat. Bahkan sampai 90% hampir penuh, kemungkinan bisa, tapi paling jalannya pelan. Begitupun sampai lebih dekat pun bisa, ya semua harus diperhatikan apa aja. Misalkan, oh bisa Pak, saya berani pakai safety factor, misalkan melebihi dari batas kekuatan material berani, asal pun material itu hanya sekali dibuat, misalkan sekali dilakukan. Jadi kalau misalkan sering dilewatin seperti halnya jembatan, seperti halnya misalkan gantungan yang harus dipakai, jangan gunakan safety factor yang dekat. Tapi kalau detail dari safety factor ada banyak macam. Safety factor itu standarnya harus berapa, 1,2, 1,3, rotating harus berapa, terus yang statik harus berapa, ada. Ya, panjang ya. Besok aja kalau misalkan oke ikutin besok. Saya berharap semoga bermanfaat untuk semuanya.
Kalau misalkan masih ragu, silakan cari referensi juga, di luar masih banyak. Ada lagi, apakah toleransi kapasitas alat angkat beban ada apa? Ada semuanya. Sampai seling-selingnya itu semuanya ada toleransi ya. Jadi jangan difikirkan keren kuat, material ringan ternyata talinya yang lemah. Jadi akan putus. Terus ternyata seling juga kuat, ternyata material ringan, ternyata titik beratnya beda, kalian akan guling ya. Ibarat kata material akan terbalik dengan adanya center of gravity yang tidak pas. Ya, gimana? Ya, semoga eh, bisa menjawab ya Pak Angga. Ya, Pak Angga. Salam kenal Pak Angga. Sampai ketemu besok, saya tunggu. Artinya kayaknya di center gravity ya Pak. Banyak ya poin-poinnya ya, center of gravity. Ya, seharusnya saya akan jelaskan secara bertahap, pelan-pelan. Hmm. Jadi ya di sini hanya seperti cepatnya aja sih. Nah, jadi kalau misalkan apa aja yang harus diperhatikan, di sini ada semuanya. Mulai dari crane itu sendiri, bahkan sampai yang kontak dengan hook itu yang pancingannya, sampai selingnya harus diperhatikan. Ini adalah lifting gear ya, aksesoris ini, sampai ke material itu sendiri. Kalau material angkat kontainer, kotak, oh ini paling beratnya di sini. Misalkan kosong, kan gampang. Tapi kalau misalkan benda yang besar sebelah, bagaimana cara mengatasinya, dan apa aja yang harus diperhatikan, banyak. Jadi di sini ada ya step by step-nya. Dan ngomong-ngomong Pak Zakir juga banyak ya sertifikasinya ini. Kalau dilihat dari kurikulum vitae-nya ada ANSYS, berarti finite element method ya, terus ada SolidWorks, ada Autodesk Inventor, terus Asik. ada Revit Tuh, MFP Essential. Oh, lengkap sekali Pak ini Pak, ilmunya berarti banyak Pak yang bisa di-share nanti. Kita akan serap banyak banget ilmu dari Pak Zakir nanti, sekaligus pengalamannya juga. Dan untuk event yang terdekat berarti kita fokus di lifting dan rigging ya Pak. Oh ini kalau ya, kalau teman-teman lihat di LinkedIn-nya juga mungkin nanti ada eh, profesinya sekarang beliau di mana gitu kan, pekerjaannya apa aja, itu keren banget. gimana? Siapa yang harus saya add ini? Versus sipil Pak. Baik, barangkali jika tidak ada lagi yang ditanyakan, dicukupkan sekian barangkali Pak Zakir. Sampai Ya, jumpa besok hari Pak. Silakan ditutup terlebih dahulu. ya, sama-sama ya. Dari saya pribadi, mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya. Jadi, semoga bermanfaat. Sekilasnya ini saja. Misalkan di lain waktu mau kontak, chatting bebas ya. Saya selalu terbuka. Kontak lewat Telegram bisa, dari WhatsApp bisa, mungkin Telegram slow respon. Tapi kalau WhatsApp mungkin bisa lebih cepat. Eh, Harapan saya seperti yang tadi saya sampaikan ya, jangan melihat dari satu sudut pandang ataupun dua, kalau bisa minimal tiga. Minimal tiga, jadi sehingga kita bisa mengurangi misalkan kesalahpahaman ataupun Hmm. yang lainnya ya macam-macam. Dan sama halnya tadi ya, tidak penting berapa banyak buku di perpustakaan Anda. Yang paling penting itu adalah berapa banyak yang sudah Anda baca. Tidak penting misalkan saya belajar dan tidak ada hasilnya. Nggak usah disesali. Semua pasti akan ada hikmahnya. Saya belajar ini, kira-kira saya mau belajar ini, kira-kira besok langsung dapat kerja nggak Pak? Saya juga nggak bisa menjamin itu ya. Saya cuma bisa mencoba sharing, mencoba pensil yang Anda masih baru, dan saya cuma mencoba untuk menajamkan saja, sehingga untuk lebih gampang apa yang kalian cari. Dari saya seperti itu saja. Jadi kalau misalkan ada salah kata, saya mohon maaf. Ya, lebih dan kurangnya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Zakir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi amal ibadah, menjadi berkah buat Pak Zakir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk kita semua sebagai peserta.
Saya bantu ingatkan untuk event besok ada 3 hari kursus rigging dan lifting, pendalaman atau penjabaran dari materi yang disampaikan pada hari ini. Dan jika ada yang tertarik untuk mendalami tersebut, silakan untuk mendaftar di kursussipil.id. Nanti juga akan kami bantu share linknya. Dan jangan lupa tetap follow Instagram Kursus Sipil, karena yang paling cepat untuk share informasi itu biasanya di Instagram gitu. Instagram baru ke Telegram. Baik, saya Edwin selaku host pada webinar kali ini memohon maaf apabila dalam menemani Bapak Ibu peserta semuanya, mewakili Kursus Sipil juga, jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan bagi Bapak Ibu peserta semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok hari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edwin duluan ya. Silakan Pak.